Pak Eko, tadi kalau kita sudah bicara tentang bagaimana demand side dimulai, jadi kemarin MOU juga dimulai dari perusahaannya butuh apa, baru tanda tangannya dengan pemerintah daerah ya Pak ya. Nah itu sejauh mana memang sekarang ini hal tersebut diikuti oleh daerah-daerah lain, sehingga ada keinginan melihat 200 ini, sehingga mereka juga ingin yang lainnya. Iya begini Bu Afi, awalnya memang sulit. Jadi dari tahun lalu yang saya lakukan di 44 kabupaten roadshow, hanya 22 kabupaten yang mau ikut program ini. Karena belum ada contohnya. Ternyata 19 bupati terpilih kembali tahun lalu. Jadi berhasil. Nah tahun ini saya buka 40 yang daftar 168. Oh luar biasa. Tapi yang lulus 128-an kalau saya angkanya tidak ingat persis. Itu bekerja sama dengan 68 perusahaan membentuk kesepakatan kerja Prukades di 240 sekian kerjasama. Itu ada total investasi di desa 47 triliun. Luar biasa ya. Ya Pak Ivan, seringkali kalau kita melihat kepala daerah ya, mungkin bukan Pak Wahyudi sih, tapi kebanyakan gitu ya, saya lihat seringkali mereka melihat bahwa MOU ini antara perusahaan dengan pemerintah daerah itu adalah selalu dilihatnya dari sisi proyek. Sehingga mereka mengatakan mau bawa uang berapa perusahaannya. Jadi melihat uangnya, tidak melihat bahwa berapa Anda bisa memberdayakan masyarakat saya dan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih meningkat. Nah, bagaimana mindset yang seperti ini masih terjadi di daerah? Iya, saya kira memang ini perubahan besar kalau menurut saya. Pertama begini, pandangan bahwa semua harus melalui skema program, kemudian menjadi harus dihapus ya. Iya, skemanya itu by output, yang biasanya sesuai dengan prosedur. Biasanya kerjasama seperti ini kan ada persyaratannya itu membuat lembaga dengan prosedur yang sangat sulit. Sekarang yang penting kan jalan, ada outputnya, kemudian lembaga akan mengikuti. Dan yang menarik Bu, biasanya pola-pola seperti ini mula-mula dimulai dari sebagai peraturan dulu. Kalau sekarang peraturan kayak jalan dulu ya, atau peraturan pemerintah. Nah ini nggak ada, tapi malah jalan itu. Jadi artinya. Jadi kalau nunggu aturan nggak jalan-jalan ya, tapi kalau kita menjalankan dulu, dan ini kan sebagai kementerian juga memfasilitasi, itu juga menjadi kunci penting ya. Bahwa birokrasi juga kalau bisa jangan selalu menunggu, tapi bagaimana menginisiasi sehingga aturannya sambil jalan begitu ya. Nah kalau kita lihat dalam kenyataannya tadi, bagaimana merubah mindset dari kepala daerah untuk bicara bahwa ini adalah sesuatu pemberdayaan masyarakat, dan banyak kalau saya lihat adalah dianggapnya bahwa ini adalah bagi-bagi uang, sehingga ada petani mandiri, ada petani yang namanya petani merpati. Yang merpati itu kalau ada bantuan pemerintah dia datang, tapi kalau nggak ada bantuan pemerintah dia lari. Nah petani mandiri nggak begitu. Nah gimana menciptakan petani mandiri? Salah satu cara yang paling mudah memang ada contohnya. Saya melihat begini, ada baru contoh di dalam konteks ini ya, perusahaan itu ternyata memberikan layanan pelatihan, gitu, memberikan layanan untuk pembelian, bahwa karet misalnya, kalau langsung ke perusahaan nilainya nggak berkurang. Kalau tengkulak mau tetap diberi, berilah separuh ke tengkulak, separuh ke perusahaan. Jadi ada apa namanya, bahwa swasta jaminan jaminan pasarnya ada gitu ya maksudnya. Jaminan pasar ada dan tidak semata-mata urusan uang gitu ya. Sebagai contohnya Kabupaten Pandeglang Ibu. Pandeglang itu hanya 3 jam dari Jakarta. Di tahun 2015 itu dari 326 desa, 154 tuh desanya masih kategori tertinggal. 154 jadi masuk kabupaten tertinggal. Padahal hanya 3 jam dari Jakarta. Padahal 2 jam dari Pandeglang di daerah Cikupa, Cikande itu 50% dari feed mill Indonesia ada di sana. Mereka konsum 4 juta ton jagung. 2 jam dari Pandeglang. Nah bupatinya saya ajak ke beberapa daerah perkebunan jagung, saya lihat, terus mendeklarasikan sebagai kabupaten jagung. Kita mulai dengan 50.000 hektar. Saya undang 8 menteri, Menteri Pertanian membantu bibit, pupuk, traktor untuk memberi insentif kepada masyarakat, karena itu ditanam masyarakat untuk menanam jagung, karena kita nggak bisa paksa mereka kan. Kemudian Menteri PU membantu jembatan-jembatan di sekitar lokasi-lokasi tersebut. Kementerian BUMN membantu dengan asuransi dan KUR, tapi dengan syarat harus ada off-takernya. Nah ada 4 perusahaan swasta itu yang membantu sebagai off-taker. Jadi ada beberapa model ya. Tahun lalu saja sudah memproduksi 90.000 ton. Tahun ini bulan Maret, April, Mei ini memproduksi 250.000 ton. Jadi tahun ini paling sedikit memproduksi 500.000 ton. Jadi itu yang dianggap pemberdayaan tapi tidak menggunakan dana dengan desa yang banyak ya. Apa namanya harga 3.000, masyarakat mempunyai income 1,5 triliun.
Dan tahun lalu desa tertinggal ini sudah turun dari 154 menjadi 76. Saya yakin tahun ini desa tertinggal di Pandeglang sudah selesai. Oke, ya Pak Wahyudi, apakah di desa Anda juga kalau kita melihat pemberdayaan dengan adanya MOU salah satunya, kemudian kerjasama dengan pasar yaitu adalah perusahaan, itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga masyarakat itu bisa bergotong royong untuk menghasilkan skala ekonomi, karena sekarang ini kan kebanyakan orang ego, saya sawahnya segini ya udahlah dapat segini gitu, tapi bagaimana bisa mencapai skala ekonomi untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Nah gimana nih? Ya, jadi salah satu kendala kita memang awal-awalnya adalah terkait dengan bagaimana kemudian menjadikan antara desa itu saling bekerja sama. Jadi ketika kita berhadapan dengan pasar itu mesti terkendala dengan berapa banyak economic of skill ya. Iya, berapa banyak desa itu bisa memproduksi dan lain sebagainya. Sehingga pendekatan kawasan melalui Prukades dan lain sebagainya itu menjadi salah satu solusi yang saat ini sudah mulai tampak. Mulai jalan ya. Karena beberapa pihak ketiga itu malah datang, bisa tidak sediakan misalnya rempah-rempah, kencur, jahe dan lain sebagainya yang dulunya itu bagi mereka kesulitan untuk memperoleh komoditas yang dalam jumlah yang cukup. Beberapa perusahaan jamu sudah menghubungi kita dan lain sebagainya. Coba deh ditanam komoditas ini, kita membutuhkan berapa ton, mau tidak mau kita juga harus memperluas skala dengan melalui kerjasama antar desa. Dan itu mulai ya Pak dijalankan ya. Sekarang ada produk-produk apa Pak yang sekarang sudah mulai dikembangkan dengan economic of skill yang lebih tinggi sekarang? Ada beberapa yang selain jagung di beberapa tempat. Jahe merah kayaknya permintaan juga banyak. Jahe merah, kencur sama kunyit itu juga banyak. Temulawak juga banyak. Gitu. Terus kemudian terkait dengan ada beberapa komoditas khas khusus, misalnya buah nyamplung kita ambil dari beberapa kabupaten, dari Cilacap, dari Kebumen, dari hari ini kita dapat kiriman dari Sumeneb buah nyamplung, karena memang ya bagaimanapun kerjasama antar desa menjadi salah satu strategi kita untuk meningkatkan skala itu, karena ya luasan desa kita terbatas, komoditas kita terbatas. Jadi artinya kalau ada contoh mereka jadi mau ya, tapi kalau nggak ada contoh yang mau beli siapa gitu mereka jadi masalah ya. Itu budaya kita sih kayak gitu. Betul ya. Contoh dulu ya. Begini Bu, kita mesti bisa create satu model, satu bisnis model yang bisa accommodate common interest. Karena sebelumnya itu ketidakpercayaan antara pengusaha, masyarakat, pemerintah daerah itu cukup besar. Jadi kita masih harus create bisnis model yang menimbulkan trust dan create common interest. Nah dengan bisnis model Prukades ini Bu, buat kepala daerah senang karena kalau masyarakat income naik, kawasan pedesaan, masyarakat income naik, itu sebagai contoh 19 bupati tahun lalu kepilih lagi dengan biaya murah. Kemudian buat masyarakat senang karena kosnya lebih murah dan nggak perlu pikir pasarnya kan udah dijamin. Buat pengusaha juga senang karena dengan skala yang besar mereka punya kesempatan untuk berinvestasi. Buat bank juga senang karena kreditnya bisa disalurkan. Resikonya kecil. Betul. Karena di dalam satu klaster ekonomi yang tertutup. Oke, baik, kita harus break lagi, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.